Ketika Italia menjuarai Piala Dunia 2006, skuad yang kala itu dibesut Marcello Lippi berisikan nama-nama kesohor di dunia si kulit bundar. Terkhusus di lini depan ada Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Filippo Inzaghi, hingga Luca Toni. Namun sejak itu Italia nggak kunjung menemukan penerus sepadan. Prestasi di turnamen Mayer pun merosot. Italia tersingkir berturut-turut di fase grup Piala Dunia 2010 dan 2014. Dan untuk kali kedua secara beruntun pada 2022 ini, Italia kalah di playoff kualifikasi Piala Dunia. Ketiadaan striker klinikal ramai dimunculkan sebagai penyebab kegagalan Italia. Nggak lepas dari tabiat klub-klub Serie A yang kelewat bergantung talenta-talenta asing. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Krisis striker di Italia sebenarnya bukan hal baru. Bahkan 4 tahun setelah menjuarai Piala Dunia 2006, skuad Azzurri nggak lagi berisi penyerang kelas dunia. Hasilnya, Italia dengan status juara bertahan langsung tersingkir di babak grup pada Piala Dunia 2010. Kala itu, lini depan mereka berisi Antonio Di Natale, Gianpaolo Pazzini, Fabio Quagliarella, Alberto Gilardino, dan Vincenzo Iacquinta. Gilardino dan Iacquinta adalah bagian dari skuad Italia pemenang Piala Dunia 2006, tapi tentu keduanya nggak dapat disamakan dengan pemain sekelas Del Piero dan Totti. Celakanya sampai 12 tahun setelahnya, Italia nggak kunjung menemukan pengganti sepadan. Keadaan memburuk karena makin lama klub-klub Serie A tambah bergantung pemain asing. Pada musim ketika Italia tersingkir di Piala Dunia 2010, pemain asing di Serie A hanya mencatatkan rasio menit bermain 40,4% dengan 45,1% rasio gol. Maju ke 10 tahun kemudian, persisnya musim 2019-2020, rasio menit bermain pemain asing di 20 klub Serie A meroket ke 61,5% dengan rasio gol 62,3%. Angka yang lebih gila tersaji musim 2020-2021. Rasio menit bermain penggawa asing naik jadi 64% dengan rasio gol meningkat drastis ke 68,6% atau menjadi 69% bila dibulatkan. Iya, hampir 70% gol-gol Serie A musim lalu dibuat pemain asing. Nggak heran karena 4 top skor ketika itu juga pemain asing, yaitu Cristiano Ronaldo dari Portugal dengan 29 gol, Romelu Lukaku dari Belgia 24 gol, Luis Muriel dari Kolombia 22 gol, dan Dusan Vlahovic dari Serbia 21 gol. Baru di urutan kelima kita bisa menemukan pemain asli Italia, yaitu Ciro Immobile dengan 20 gol. Immobile selama ini memang jadi penyelamat wajah Italia di kompetisi domestik. Namanya selalu bersaing di papan atas top skor dan menyabet gelar Capocannonieri pada musim 2013-2014 bersama Torino, serta 2017-2018 dan 2019-2020 bersama Lazio. Selain Immobile, hanya ada 2 nama Italia menjadi top skor dalam 10 tahun terakhir, yaitu Luca Toni pada musim 2014-2015 dan Fabio Quagliarella pada 2018-2019. Catatan ini tentu begitu jauh dibandingkan sedekade sebelumnya. Pada periode tersebut, para striker Italia saling sikut dan berebut menjadi Capocannoniere. Terhitung 7 nama berbeda dari Italia menyelesaikan musim selama dekade itu sebagai top skor Serie A. Persaingan ketat striker-striker itulah yang gak lagi terjadi dewasa ini. Sekali lagi, karena ketergantungan tim-tim Serie A terhadap pemain asing. Dari 553 pemain Serie A musim ini, 343 atau 62% adalah pemain asing. Terhitung hanya 4 klub Serie A musim ini yang memberi menit bermain lebih banyak kepada pemain lokal, yaitu Empoli, Cagliari, Genoa, dan Sampdoria. Selebihnya, 16 klub lebih banyak memberi menit bermain untuk pemain asing. Yang tertinggi adalah Udinese dan Torino yang masing-masing di atas 80%. Minimnya waktu bermain akhirnya berdampak terhadap tim nasional. Pelatih jelas jadi minim opsi dalam pemanggilan pemain, terutama di lini depan. Striker lokal yang menonjol ya cuma Immobile. Celakanya kesaktian Immobile rupanya sebatas di ajang domestik. Dia menjadi flop saat berkarir di Bundesliga bersama Borussia Dortmund dan di La Liga bersama Sevilla. Sedangkan di level internasional, gol-golnya nggak datang di laga-laga penting. Bahkan ketika Italia juara Euro 2020, dia cuma berkontribusi 1 gol. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, hanya 2 gol dicetaknya, itu pun gak pernah lagi sejak Maret tahun lalu. Total Immobile mencetak 15 gol untuk Italia dari 55 pertandingan. Sebagai pembanding, Mario Balotelli mencetak 14 gol dalam 36 laga, dengan rata-rata 1 gol per 178 menit, sedangkan Immobile rata-rata 254 menit per gol. Sayang, Balotelli yang musim ini sebenarnya cukup produktif bersama klub Liga Turki, Adana Demirspor, dengan catatan 12 gol dari 27 pertandingan, masih belum jadi pilihan pelatih Roberto Mancini. Sepanjang kualifikasi, ada 13 striker dibongkar pasang Mancini untuk memecah kebuntuan Italia. Meskipun tetap saja masih nggak ada yang benar-benar klinis.